SWAT, Special Weapons and Tactics atau senjata dan taktik khusus adalah satuan penegakan hukum yang menggunakan senjata ringan ala militer dan taktik khusus dalam operasi-operasi berisiko tinggi yang berada di luar kemampuan polisi berseragam biasa. Film dibuka dengan adegan misi penyelamatan yang sedang dilakukan oleh pasukan SWAT wanita Cina. Akan tetapi kali ini mereka gagal menjalankan misi yang menyebabkan terjadinya ledakan. Dan ternyata itu hanyalah simulasi latihan. Atas kegagalan tersebut sang komandan yang bernama Kapten Zhou memberikan hukuman 2 kali lipat waktu latihan. Seng Nan yang bertugas menjinakkan bom melakukan protes karena bom yang digunakan adalah jenis ledakan ganda yang mustahil dijinakkan. Kapten menanggapi hal itu dengan wajah tak senang sembari berkata, apakah kau tak bisa memanfaatkan waktu 2 detik untuk bertindak sebelum terjadi ledakan? Inti dari permasalahan ini adalah bagaimana cara bertindak saat berada dalam kondisi darurat. Nan hanya bisa tertunduk malu dan mengakui kesalahannya. Scene berpindah ke sebuah hotel bintang 5 yang sedang menyelenggarakan pameran perhiasan seharga puluhan juta dolar. Mr. Taylor selaku penyelenggara pameran bertemu dengan direktur utama hotel bernama Pak Luan. 2 di antaranya adalah Zizi Chen kekasih Nan yang mendesain brankas dan bertanggung jawab atas sistem keamanan di tempat itu dan Yona sekretaris Pak Luan yang baru bergabung 3 bulan lalu. Namun mereka tak menyadari kalau hotel tersebut sudah dijadikan target perampokan oleh para gangster. Terlihat Nan terburu-buru menghadiri pameran tersebut menggunakan taksi sampai harus ganti baju dalam taksi yang menyebabkan kang sopir gagal fokus dan hampir menabrak. Melihat kang sopir taksi mendekat, Liu Zi bersiap-siap mengeluarkan pistolnya akan tetapi bos mereka Ketua Hu langsung menghentikannya karena sopir taksi itu ternyata berniat meminta maaf pada mereka. Saat kembali ke taksi, Nan sudah menghilang. Ia melanjutkan perjalanan dengan berlari kecil menuju hotel bersamaan dengan tibanya para perampok. Satu persatu karyawan hotel dilumpuhkan. Sang hacker bernama Chip segera mengirim drone-nya melalui ventilasi udara menuju ruang security. Tak lama kemudian Nan bertemu kekasihnya. Chen meminta Nan memperbaiki riasan dan penampilannya lalu menemuinya di lantai 25. Karena terlalu lama menunggu, Chen menelponnya untuk segera datang namun tiba-tiba telepon terputus akibat ulah Chip yang sengaja memblokir jaringan telepon dan internet. Sementara itu di lobi Hotel Dafei bersama anak buahnya mulai beraksi menghabisi security dan karyawan yang bertugas. Sesampainya di ruang pameran lantai 25 Ketua Hu langsung menembak mati Pak Luan karena memotong pembicaraannya dan Mr. Taylor pingsan terkena serangan jantung. Ketua Hu langsung mencari insinyur keamanan yaitu Chen. Chip yang juga seorang gamer sebenarnya melihat kehadiran Nan namun ia berpikir bahwa Nan hanyalah tamu biasa. Ia memilih melanjutkan main FF. Saat Dafei akan mengeksekusi Sandra tiba-tiba. Nan berhasil lolos dari kejaran Dafei dan merusak beberapa CCTV lalu menyiapkan jebakan.
Melihat dua satpam hotel, Nan meminta tolong menggunakan HP dan kertas not bertuliskan SOS. Bukannya bertindak meminta bantuan, dua pria tersebut malah merekamnya untuk di-upload ke medsos. Aksi baku hantam Nan versus gangster tak terhindarkan lagi. Melihat adanya aksi baku tembak, kedua pria itu langsung menghubungi polisi. Tak lama kemudian SWAT tiba di TKP sementara Nan naik ke lantai atas mencari jaringan namun tiba-tiba setelah berhasil mengecok pihak musuh, Nan kembali ke atas dan berhasil menghubungi kapten timnya bernama Zhang. Zhang lantas memperlihatkan video rekaman satpam pada Komandan Zhou. Zhou terkejut melihat Nan berada di dalam hotel. Zhang menjelaskan bahwa Nan berada di sana untuk mendampingi kekasihnya Chen selaku orang yang terlibat dalam pameran itu. Atas kegagalan dalam pelatihan misi penyelamatan tempo hari, tim Zhang tidak diizinkan terlibat dalam aksi ini dan diserahkan ke tim Han. Saat negosiasi sedang berlangsung, kapten menyadari adanya jebakan namun sayang ia terlambat menghentikan pasukannya. Pada akhirnya kapten memberikan perintah pada tim Nan untuk menyelinap masuk ke dalam hotel melalui ventilasi udara. Kita beralih ke ruang brankas di mana Chen dipaksa membuka brankas yang berisi perhiasan. Awalnya ia menolak namun pada akhirnya ia melakukannya karena Hu berniat membunuh Yona. Akan tetapi lapisan keamanan pertama membutuhkan waktu 2 jam. Ketua Hu lantas meninggalkan Chen dan Yona dengan kondisi terikat untuk memastikan brankas terbuka. Yona menyayangkan keputusan Chen yang dengan mudah membuka brankas tersebut tanpa memikirkan resiko dan pengorbanan Direktur Luan. Tapi bagi Chen itu bukanlah masalah yang terpenting, sekarang mereka harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Karena brankas tersebut tidak akan bisa terbuka tanpa kunci yang dipegang oleh Pak Luan selaku pemilik Hotel Bintang 5 yaitu cincin. Mengetahui hal itu, Yona tiba-tiba berdiri dan mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan Chen. Terungkaplah fakta bahwa Yona adalah otak dari perampokan tersebut. Dialah yang menyewa jasa gangster Ketua Hu. Chen benar-benar terkejut mengetahui fakta tersebut. Yona mendesak Ketua Hu segera menghabisi Nan. Sebenarnya tidak kesepakatan membunuh polisi namun ia tak punya pilihan lagi karena jika ia menolak makan Yona tidak akan membayarnya. Sementara itu di ruang saluran udara, Jin bersama Lin sudah berada tepat di depan kipas angin menunggu Nan mematikan tuas kipas. Namun sayang Da Fei berhasil menemukan Nan. Aksi baku hantam dan adu tuas pun tak terelakkan lagi. Beruntung Jin dan Lin berhasil melewatinya. Saat Nan terpojok, Jin tiba tepat waktu menyelamatkannya. Setelah membunuh Da Fei, Nan sengaja membuat rencana palsu untuk memancing Ketua Hu dan anak buahnya. Dan benar saja semua berjalan sesuai rencana. Menyadari Da Fei sudah tewas, Hu memerintahkan Chip menjemput 5 sandera menghadapi pasukan SWAT. Sementara Hu bersama lainnya menuju ruang security. Sesampainya di sana ia sadar bahwa tujuan SWAT yang sebenarnya adalah ruang pameran untuk membebaskan sandera. Mengetahui Chip adalah YouTuber FF, Nan sengaja memprovokasinya bahwa tingkatan levelnya jauh lebih tinggi dibanding Chip. Sebagai bocil FF, Chip tak mau percaya begitu saja dan meminta bukti. Dengan senang hati Nan melayani permintaannya dan
Setelah membereskan chip, Nan baru mendapat info bahwa kekasihnya dan sekretaris direktur dibawa ke ruangan brankas. Nan bergegas ke ruang tersebut dan meminta dua rekannya diminta menunggu Kapten Zhang sementara Chen berusaha menyadarkan Yona kembali ke jalan yang lurus. Akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Singkat cerita, brankas akhirnya terbuka. Mereka bertiga langsung mengambil semua perhiasan yang ada lalu bergegas meninggalkan hotel karena polisi sudah mengepung tempat itu. Tanpa diduga, Yona langsung membunuh Liu Zi dan Ketua Hu. Setelah itu ia mengaktifkan bom waktu yang ada di tubuh Chen. Yona berkata dia adalah sekretaris direktur dan berpura-pura meminta tolong Nan agar menyelamatkan Chen dari bom. Saat Nan mencoba melepaskan bom tersebut, tiba-tiba yang ternyata, Nan sudah menyadari bahwa Yona bukan orang biasa karena secara refleks menghindari todongan pistolnya dengan mudah. Atas serangan Yona terhadapnya, Nan akhirnya sadar bahwa Yona adalah dalang dari semua itu. Ketika pistol diarahkan ke Chen, Nan langsung menembaknya menggunakan pistol sangkur bersamaan dengan kedatangan rekan setimnya. Namun betapa terkejutnya Nan melihat bom waktu ganda yang terpasang di tubuh Chen. Nan meminta Zhang segera pergi dari tempat itu. Kepanikan nampak terlihat jelas di wajah Nan dan Chen. Meskipun begitu, Chen memaksa Nan menyelamatkan diri sebelum terjadi ledakan. Akan tetapi Nan tak mungkin melakukannya. Ia bertekad akan menyelamatkan kekasihnya apapun resikonya. Jadi Nan akan memotong salah satu kabel yang akan memberikan mereka waktu 2 detik untuk bertindak. Ia berniat mengorbankan nyawanya melindungi Chen dengan tubuhnya yang menggunakan rompi anti peluru untuk meminimalisir cedera fatal. Jelas saja Chen menentang hal itu, namun tekad Nan sudah bulat. Namun tiba-tiba ia berdiri mengambil nitrogen cair milik Hu yang bisa membekukan air raksa dan juga menggagalkan sinyal elektronik. Setelah berhasil membebaskan Chen, Yona tiba-tiba siuman dan langsung mengaktifkan bom yang terpasang di dalam gedung. Chen yang awalnya tak pernah mendukung kekasihnya menjadi seorang polisi pada akhirnya mendukungnya sepenuh hati. Nan segera melapor pada Kapten Zhou, namun perhiasan yang Nan selamatkan ternyata palsu. Tyler telah menjual perhiasan yang asli karena sudah berada di ambang kebangkrutan. Ia juga membuat asuransi palsu. Mengetahui dirinya akan ditangkap atas kasus penipuan, Tyler berusaha melarikan diri. Di akhir film, Kapten Zhou memberi selamat atas keberhasilan tim Zhang dan tamat.